Three, two, one, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali berjumpa dengan saya Nurwastuti Setiawati, guru pendidikan agama Islam SMK Negeri 1 Saptosari, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini kita berjumpa dalam segmen Aksi Nyata Modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Saya berharap bahwa dari aktivitas ini nanti ada kemanfaatan, bukan hanya sekedar untuk formalitas saya memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saya untuk diseminasi, tetapi ada impact yang lebih luas sehingga bisa memberikan pencerahan khususnya diri saya, tetapi juga bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Barangkali praktik baik yang bahkan selama ini sudah dilakukan bisa kita share, atau barangkali ada praktik yang ternyata setelah kita refleksikan sesuai dengan substansi dari budaya positif ini nanti ada yang perlu kita sama-sama benahi, maka mari kita belajar bersama-sama. Saya kira seperti itu, dan sebelumnya mari kita awali aktivitas ini dengan mohon ridho dan berkenan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sama-sama marilah kita berdoa menurut agama dan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Bapak dan Ibu, dalam melaksanakan aksi nyata pengimbasan budaya positif di SMK Negeri 1 Saptosari ini, terlebih dahulu saya menyusun beberapa rencana tindakan yang menjadi pedoman untuk melaksanakan aktivitas dalam aksi nyata berikut ini. Pertama-tama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk merumuskan rencana aksi nyata diseminasi budaya positif bagi beberapa orang guru di SMK Negeri 1 Saptosari. Yang kedua, saya melakukan sosialisasi tentang disiplin positif dan keyakinan kelas kepada murid kelas yang saya ampuh. Dan yang ketiga, merumuskan, menyusun, dan menyepakati keyakinan kelas bersama dengan murid yang dijadikan acuan dan pedoman untuk peraturan di kelas yang harus disepakati dan dilaksanakan. Bapak dan Ibu, kita akan memulai dengan tahapan aksi nyata yang pertama, yaitu membuat keyakinan kelas bersama dengan kelas 11 Busana A. Pada awalnya, guru mendampingi murid untuk menyepakati seperti apa rumusan impian kelas yang mereka inginkan, yaitu kelas yang damai, menyenangkan, bersih, rapi, nyaman, dan saling support satu sama lain. Selanjutnya, untuk mewujudkan kelas tersebut, guru mendampingi siswa untuk merumuskan keyakinan-keyakinan kelas sebagai prasyarat agar kelas impian mereka dapat terwujud dan menjadi kenyataan, sehingga keyakinan kelas yang mereka sepakati kemudian menjadi aturan dan norma yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan komitmen oleh seluruh warga kelas. Berikutnya, setelah keyakinan kelas terbentuk, maka guru mengingatkan peserta didik untuk menyepakati aturan yang sudah diputuskan guna mewujudkan kelas impian, sehingga mereka harus memiliki komitmen dan konsekuensi apabila keyakinan-keyakinan kelas tersebut dilanggar, baik dengan sengaja atau tidak. Atau budaya positif dulu baru ditarik ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas dulu dilakukan secara bersama-sama dan berulang kali, maka itu akan menjadi budaya positif atau budaya positif. Dengan memanfaatkan salah satu aplikasi kuis interaktif, guru mengajak semua warga kelas untuk merumuskan dan menggali seperti apa kelas yang mereka impikan, sehingga selama pembelajaran mereka merasa betah dan nyaman tinggal berada di kelas tersebut. Sama membentuk keyakinan kelas, oke? Saling mengingatkan. Oke. Kas lancar. Masalah dengan kas ya.
apa sih dong ya? Ono sing tambiran rayunan. Tetap lapar. Oke, mulai muncul satu. Ya, silakan. Semakin tebal berarti yang menjawab semakin banyak. Oke. Baik. Kita harus akrab dengan hal-hal yang seperti ini. Nanti Kak Enggar juga begitu. OSIS seperti apa yang nanti kita? Mungkin bisa diadopsi nanti pada saat rakor OSIS. Kan ada rapat koordinasi bulanan kan? Ada rapat rutin kan? OSIS seperti apa yang diinginkan? Untuk mewujudkan OSIS yang kalian inginkan, apa saja yang harus kita lakukan? Itu yang nanti akan membentuk keyakinan OSIS namanya. Sekarang kan kita membentuk keyakinan kelas. Nanti bisa diadopsi. Sudah belum selama ini membuat kesepakatan di pengurus OSIS? Belum. Kira-kira kalau ini dibuat manfaat nggak buat OSIS? Manfaat sekali. Sehingga masing-masing orang memiliki komitmen dan tanggung jawab. Selanjutnya, guru mengajak seluruh warga kelas untuk berpartisipasi secara demokratis dalam mewujudkan kelas impian yang mereka harapkan, upaya-upaya dan keyakinan-keyakinan seperti apa yang harus mereka lakukan secara bertanggung jawab dan berkomitmen sehingga kelas impian yang mereka harapkan merupakan hasil dari kesepakatan dan kerjasama dari seluruh warga kelas yang kemudian disebut dengan keyakinan kelas. Dan seperti inilah masukan-masukan yang muncul dari seluruh warga kelas. Aku dua pengen diuji. Tiga, motivasi internal itu datangnya dari mana? Dari dalam diri sendiri karena bentuk tanggung jawab. Oke, mari kita berproses anak-anak OSIS. Kira-kira yang disampaikan guru ini manfaat nggak menurut kalian? Manfaat. Jadi OSIS itu karena paksaan? Tidak. Karena ingin dipuji? Tidak. Karena apa? Motivasi dari dalam diri sendiri karena ingin menjadi sosok yang lebih tangguh, berkualitas, menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Oke, sekarang tahu bedanya? Mengerti apa yang dimaksudkan Bunur? Baik. Dan dari sekian banyak usulan dan masukan dari semua warga kelas, akhirnya disepakati bahwa keyakinan kelas pada kelas 11 Busana A adalah 1. Komunikasi yang baik dan saling menghargai antar seluruh warga kelas. 2. Kerjasama antara seluruh warga kelas. Yang ketiga, tanggung jawab antara lain piket, kebersihan kelas, mengumpulkan tugas, dan juga iuran kas menjadi lancar. Yang keempat, saling support satu sama lain. Yang kelima, saling membantu apabila ada yang mengalami kesulitan. Dan yang keenam, jika ada masalah di kelas segera diselesaikan secara musyawarah. Bapak dan Ibu, selanjutnya segmen yang kedua pada aksi nyata yang saya lakukan di sekolah adalah pengimbasan tentang budaya positif, segitiga restitusi, peran kontrol guru dan motivasi internal yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya di sekolah. Tujuan dari dilaksanakannya aksi nyata ini adalah untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif terhadap rekan sejawat di sekolah. Kedua, silakan berupaya bagaimana caranya agar orang pertama bisa membuka. Oke, are you ready? Oke, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan.
rumuskan, nanti kita akan sama-sama saling sharing seperti ini. Yang dimaknai disiplin itu berarti apa Bapak Ibu? Pak Gendut. Disiplin itu adalah Nyampe. disiplin adalah konsekuensi terhadap apa yang sudah disepakati berupa aturan-aturan atau norma-norma dalam suatu lingkungan tertentu. Oke, mantap. Ya, disiplin itu konsekuen terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati dalam lingkungan atau lingkup tertentu. Nah, baik, betul sekali jawabannya. Disiplin itu konsekuen. Disiplin itu kita sering mengartikan patuh. Disiplin itu taat. Nah, yang membuat seseorang disiplin itu faktornya ada dua. Faktor internal dan faktor eksternal. Kita nanti akan sampai kepada yang namanya hukuman, penghargaan, dan ada yang namanya motivasi internal. Saya agak cepat saja ya. Nah, di sini seseorang yang terbiasa berdisiplin yaitu seseorang yang dipengaruhi oleh tiga faktor ini, Bapak Ibu. Ada namanya teori motivasi perilaku manusia untuk disiplin atau tidak. Tadi Pak Gendut kan mengatakan disiplin itu konsekuen dari aturan, taat pada aturan, patuh pada aturan. Tetapi untuk menjadi disiplin itu karena alasan yang mana? Satu, apakah menghindari ketidaknyamanan atau hubungan? Sama seperti yang tadi saya tanyakan Pak Sumber, kalau presensi setelah jam 7 itu tidak merah, kira-kira Pak Sumber apakah tetap datang sebelum jam 7? Ya, bukan karena lah aku kena absen bar jam itu terus kok diakumulasi, kok aku jual sekolah dino terus dipanggil karo BKD, terus akhirnya dimutasi misalnya. Itu kan motivasi karena takut hukuman. Itu kalau kita kembali pada kita. Kalau siswa jam 6.50 baru datang ke sekolah, lebih dari 6.50 maka kemudian oleh satpam dipekerjakan, diberikan hukuman untuk sanksi untuk bersih-bersih dan sebagainya. Daripada saya diminta satpam untuk nyapu, lebih baik saya datang pagi. Itu kan berarti motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Kalau siswa, kalau guru, daripada dipanggil kepala sekolah, lebih baik kita berangkat pagi-pagi. Berarti kan motivasi yang pertama. Mari kita merefleksikan diri kita sekarang. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward. Ya itu tadi, BNPP ku cair. Motivasi guru kan, soalnya sehari saja kita tidak datang tanpa keterangan, maka berdampak sertifikasi kita tidak cair. Nah kalau anak, kalau saya sregep, maka saya biar dialem oleh guru, biar dapat penghargaan dari Pak Guru, biar mendapat medali sebagai siswa terrajin, siswa itu karena motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai. Tadi Bu Prima, saya itu yakin meskipun saya tidak dibayar karena panggilan hati, saya terpanggil untuk membuat anak-anak bisa calistung, anak-anak bisa membaca, menulis, menghitung, maka saya ikhlaskan diri saya berkhidmat mengabdi meskipun saya tidak dibayar. Kalau kita guru ya, kalau kita guru, lalu motivasi kita itu masih di level 1 dan 2, maka kita disiplin itu karena faktor eksternal. Begitu juga murid. Kenapa mereka rajin? Karena mereka takut hukuman, takut dimarahi Bu X, takut nanti Pak Y masuk ke kelas dengan marah-marah. Biar tidak marah-marah, lebih baik kita disiplin. Berarti kan itu karena motivasi eksternal, motivasi karena orang lain. Maka kalau kita mau menaikkan level disiplin diri kita, mulai dari guru ya, makanya saya bagi murid dan guru, sebaiknya kita naikkan level kita dari motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Seperti Pak Anto jauh-jauh dari Denggong, orang lain mungkin masih belum mandi, Pak Anto sudah berangkat. Itu karena apa? Karena tanggung jawab. Saya seorang ASN, saya jauh, makanya biar saya nggak terlambat, saya berangkat lebih pagi daripada yang lain. Mas Thomas juga begitu. Saya karena guru bahasa Inggris
datang pagi-pagi, bahkan sebelum jam pertama saya sudah ketemu dengan anak-anak saya, menyapa mereka untuk membangun chemistry dan sebagainya. Disuruh? Enggak. Itu karena rasa terpanggil biar memiliki chemistry yang baik dengan anak-anak. Harapannya kalau punya hubungan baik dengan anak-anak, mereka mudah untuk kita injeksi dengan nilai-nilai positif. Sampai di sini ada pertanyaan. Untuk menuju disiplin, kira-kira level kita ada di level 1, 2 atau sudah di level 3, Bapak Ibu? Pak Halim. Ya. Kalau saya pribadi masih di level 1, 2. Kenapa? Karena ya mungkin seperti kayak Pak tadi, jarak yang jauh. Jadi kalau misalkan lebih dari jam 7 pun tidak merah, mungkin saya akan lebih siang sedikit, asalkan tidak ada jam. Tapi kalau tidak ada jam, saya akan sebagai apa ya, kita menjawab harus berangkat lebih pagi. Kalau nggak ada jam ya mungkin agak siang dikit sampai di jalan. Itu kemarin. Kira-kira setelah kita tahu ada bedanya motivasi internal dan motivasi eksternal, harapannya kan kita ada perubahan positif menjadi lebih baik. Bahwa kita naikkan level kita, tadinya motivasi karena motivasi TPP, motivasi presensi merah, kita naikkan level kita. Meskipun saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan itu. Ya. Berikutnya. Ya, kita ke contoh kasus. Ke Mas Tono. Mas Tono silahkan dibaca, lalu nanti kira-kira seperti apa situasi seperti ini, kalau menghadapi situasi seperti ini bagaimana? Boleh ke depan Mas Tono? Tidak kebaca. Oh. Kenapa? Ya, boleh dibaca. Bisa terlihat jelas ya? Ya. Oke, contoh situasi kelas yang pertama, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, kira-kira kasus seperti apa itu Mas Tono? Pernah nggak kira-kira di sekitar kita terjadi peristiwa, terjadi masalah di kelas ketika anak tidak bisa menjawab, guru kemudian meminta anak melakukan sesuatu gitu? Ini pernah saya temukan, kebetulan pada waktu itu saat saya mengajar di sekolah UDMTS, itu persis seperti ini Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya mengajar di kelas 8D. Ada salah satu murid saya itu namanya Mas Kamil. Beliau itu hobi gambar karikatur. Terus pada waktu itu kita ada sesi untuk praktek speaking. Jadi bersama teman-teman itu untuk speaking di front table itu, di meja bundar. Kemudian pada waktu itu Mas Kamil itu sembunyi di bawah, jadi menggambar karikatur banyak sekali. Teman-temannya iri memang, mungkin ada kecemburuan sosial karena awalnya saya diamkan, Mister itu Kamil gambar nggak ikut apa ya, seperti itu. Baik, masih adakah kira-kira yang memperlakukan peserta didik dengan mempermalukan anak-anak di depan kelas, Bapak Ibu? Iya. Insya Allah sudah tidak ada ya. Oke, artinya kasus satu di tempat kita tidak terjadi. Yang kedua, Wendang, silakan. Ya, ini SD. Ya, nyampe. Berapa?
situasi kelas 2. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dengan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Menurut Bu Endang, apa yang terjadi? Bu Anas menemukan strategi membuat anak-anaknya rapi. Tapi begitu Bu Anas gak masuk, yang mengelola kelas ganti Pak Heru, ternyata situasinya kembali lagi ke situasi sebelumnya. Kira-kira kenapa Bu? Ini seperti yang tadi disampaikan di depan, kalau disiplin itu ada Motivasi. dua faktor, dari dalam dan dari luar. Nah, saya rasa anak-anak ini disiplin karena ada faktor dari luar, sehingga ketika stiker bintangnya tidak ada, mereka kembali seperti semula, tidak mau berbaris rapi. Oke, baik, tepat sekali, kita berikan tepuk tangan. Ya, luar internal, motivasi eksternal yang biasa kita lakukan kepada anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi yang kita sebut sebagai teori motivasi. Ada motivasi perilaku ya, yang mendasari perilaku seorang peserta didik itu ada dua macam, motivasi eksternal, motivasi internal. Tetapi kemudian kalau di dunia pendidikan itu di-breakdown menjadi 3 tadi. 1, 2, hukuman dan penghargaan. Tapi yang ketiga, yang levelnya paling tinggi, motivasi internal, karena tanggung jawab, karena ingin melakukan sesuatu dimulai dari kesadaran diri sendiri. Nah, sebagai seorang guru, ketika melihat kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Apakah 1, menunjukkan kesalahannya dan mintanya untuk lihat kesalahannya baik-baik? Yang kedua, mengatakan seharusnya kamu tahu. Kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ujungnya kan tapi yang ngerti tau ya, itu gede. Kan kita sering sekali mengucapkan kalimat-kalimat itu. Sakjane kamu itu ngerti tau ya, gede. Kok enggak mau apa kali? Mengingatkan murid kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kan biar kan ya tau ngene to, saiki ngene meneh. Karepmu kepiye to? Sering enggak kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu secara tidak sadar ini? Kayaknya kan biar kan tau ngene iki, saiki kok dibaleni meneh. Mengkritik atau mendiamkan. Yang seperti ini ternyata biasa kita lakukan. Menurut teori ini, ada hal yang harus kita sesuaikan, ada hal yang harus kita ubah kepadanya. Nah, kita sampai ke yang namanya restitusi. Tadi kan kita ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan, contoh stiker tadi adalah contoh reward. Dulu saya pernah dengan Bu Cahya pernah berdiskusi. Bagus gak sih reward itu? Kalau hanya sekali-kali mungkin boleh. Tapi Bapak Ibu, ternyata dampak reward itu juga ada yang tidak baik. Karena apa? Anak-anak akan terbiasa bergantung dan mengharapkan bahwa saya melakukan ini jika saya nanti mendapatkan sesuatu. Sehingga itu bukan motivasi internal. Motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, masih level motivasi eksternal. Boleh nggak menurut Bapak Ibu memberikan reward? Voucher di kantin, berikan bolpen. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan itu justru malah melemahkan kesadaran anak-anak untuk melakukan tanggung jawabnya. Berarti boleh atau tidak sumbernya? Menurut Pak Sumber, boleh nggak Pak?
Boleh tapi tidak mendidik. Pernah nggak Pak memberikan ribet ke anak-anak? Tidak pernah. Tidak pernah itu karena kesadaran nanti tidak mendidik atau karena faktor apa? Ya, karena kalau dibiasakan nanti anak-anak kan ketergantungan. Nanti kira-kira nanti bisa kalau jalan nanti kembali ke awal. Kembali ke awal lagi. Betul. Seperti stiker tadi. Saya mau tertib karena saya akan dapat stiker. Bukan mendatangkan rasa tanggung jawab dan kesadaran anak-anak untuk melakukan sesuatu karena rasa kesadaran sendiri. Berarti seharusnya ribet itu. Nah kalau misalnya contoh kebiasaan memberikan sertifikat. Minggu ini Mbak Naila adalah siswa terrajin misalnya. Hampir sama dengan reward berupa materi. Menurut Bapak dan Ibu bedanya di mana? Kan ada sekolah-sekolah memberikan apresiasi sangat positif. Yang memang bagus untuk memberikan anak-anak semangat lagi. Tapi yang kita inginkan sekarang di kurikulum Merdeka adalah munculnya semangat motivasi internal kok ya. Bukan karena ingin mendapatkan sertifikat, hadiah dan sebagainya. Itu yang perlu kita bangun bersama-sama. Baik. Saya agak cepat saja. Nah, ketika ada anak melakukan kesalahan, contoh Bu Prima sekarang, contoh kasus kelas 3, silakan. Maaf ya Bu, ini biar gak ngantuk. Ya. Contoh situasi kelas 3, bicara kasus-kasus di bawah ini dan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Lisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Ya, kasusnya kira-kira hampir sama. Anak-anak suka mengumpat, kemudian dilaporkan karena terjadi berulang kali. Kemudian untuk membuat anak itu menyadari kesalahannya atau tidak mengulang lagi kesalahannya di masa yang akan datang. Sebagai Bu Prima misalnya seorang kepala sekolah, apa yang akan Bu Prima lakukan? Saya pada saat briefing atau pembinaan Bapak Ibu guru karyawan, terutama wali kelas, itu ada jadwal pertemuan wali kelas, semuanya mengisi materi tentang tidak boleh mengumpat atau memberikan nasihat, jangan membicarakan kekurangan atau kejelekan orang. Baik, berarti lewatnya wali kelas atau guru yang mengajar ya. Oke, baik, tadi keterangan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang saya akan mengenalkan yang namanya restitusi. Dari kasus tadi kita akan coba melakukan restitusi. Saya bacakan dulu kasusnya, baru kita tarik dulu teori tentang restitusi. Apakah sudah pernah mendapatkan, kalau dulu pas pelajar atau selama diklat atau selama kita kuliah dulu, apakah kita pernah mendapatkan materi tentang segitiga restitusi? Coba diingat-ingat. Ada yang masih ingat? Lupa. Kayaknya belum pernah ada ya. Sekarang mari kita pelajari. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Anto dan Hana tadi kesalahannya apa? Berkata kasar. Yang kita inginkan apa? Sikap saling menghargai, tidak berkata kasar. Oke. Sehingga anak itu menyadari kesalahannya, lalu mereka memperbaikinya dan kembali kepada kelas mereka dengan tidak lagi mengumpat dan mengucapkan kata-kata kasar. Restitusi itu proses untuk menyadarkan Hana dan Anto setelah mereka pernah melakukan kesalahan mengumpat dan mengucapkan kata-kata kasar,
mereka kita berikan, kalau Bu Prima tadi briefing melalui wali kelas, kita edukasi, kita restitusi, dan mereka kita berikan kesempatan untuk baik kesalahan dan kembali ke kelasnya dengan tidak menggunakan kebiasaan lama mengumpat dan bisu-bisu misalnya. Jadi restitusi itu membuat anak menyadari kesalahannya, bukan justru malah kita buat anak-anak tidak nyaman karena merasa bersalah. Nah, restitusi itu ada, kenapa disebut segitiga restitusi? Ini tidak kelihatan ya? Karena ada 3 poin yang perlu kita lakukan ketika menemukan anak-anak yang melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nyocoke, andai dipanggil Bu Prima adalah kepala sekolah, maka Bu Prima akan menindaklanjuti melalui wali kelas. Minta tolong si Hana dan si Anto dipanggil. Lalu dikonfirmasi, ditabayun, menstabilkan identitas. Anto, Hana, apa benar kalian bisu-bisu di kelas? Apa benar kalian mengumpat? Itu namanya menstabilkan identitas. Konfirmasi, bukan langsung gugon Tuhan. Lah kok ini? Padahal kita belum tabayun, belum konfirmasi kesalahannya. Kita kan kadang-kala dari satu versi sudah langsung kita percayai sebagai sebuah informasi yang benar. Padahal mungkin anak memiliki hak jawab. Kayak si Adit misalnya, ibu nggak memberi saya kesempatan untuk berbicara misalnya. Padahal kita sudah berikan kesempatan, tapi anak mungkin karena saking tamatnya sehingga membuat situasi itu seolah-olah dia playing victim gitu maksudnya. Memposisikan diri sebagai korban. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sekarang Anto, kalau informasi itu benar. Hana, kalau informasi itu benar. Kesalahan apa yang kalian lakukan? Mereka harus bisa menyebut. Iya Bu, saya sudah bisu-bisu. Ketika memvalidasi kesalahan itu, sebenarnya kita meminta anak-anak untuk bahwa mengetahui bahwa kayak begini nih salah. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan restitusi kepada anak-anak seperti ini? Lalu, Bu Prima punya 36 anak, Bu Endang punya 3 kelas PH, Putri punya 1 kelas, 36 anak, Bu Sri juga begitu, Pak Anto, BKS kesiswaan, Pak Tono, fansnya banyak, Pak Sumber juga begitu, kita ngajar banyak kelas, Pak Halim, Pak Gandung punya anak, perwalian. Segitiga restitusi itu harusnya bisa dilakukan oleh semua wali kelas. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu, maksudnya keyakinan itu norma, dogma yang bersifat universal. Misu-misu ki ape apa ora? Nek mengumpat itu ape apa ora? Itu namanya menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan tentang dogma yang bersifat universal. Miso-miso ki ape ora? Mboten. Kan ada proses ini. Menstabilkan identitas. Apa tenang? Ada masalah di kelas yang kalian sebabkan? Iya Bu, artinya anak-anak kan kita dunungnya bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa masalahnya? Di mana? Apa yang kalian perbuat? Itu validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nek ngomongnya apa ora? Kan kita jarang melakukan segitiga restitusi seperti ini. Yang kita lakukan gandeng emosi, bocah wis berkali-kali mungkin melu dunok nek pisan. Bahkan nggak bisa dan kapok. Tapi kita mau kalau di Sabtu hari nggak sampai sini. Nah, baik. Nah, dalam melakukan restitusi itu Bapak Ibu guru, mari kita lihat peran yang mana yang kita punya. 1, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum itu yang seperti apa kira-kira Pak Anto? Salah langsung dihukum. Contoh, nggak mengerjakan PR. Hukuman secara langsung. Tanpa melihat latar belakang. Masih ada nggak kira-kira di sini? Bapak Ibu? Masih. Oke. Tapi bukan kita ya. Yang kedua, membuat anak merasa bersalah. Ada loh, peran kontrol guru itu salah satunya adalah membuat anak merasa bersalah.
anak akhirnya merasa menyalahkan dirinya, blaming herself, blaming himself, menyalahkan dirinya sendiri. Kok aku ini yang dadak ngono tuh, ya Allah. Jadi getonnya itu menjadi semakin bertambah-tambah. Kadang-kala mungkin karena dikata-katai oleh gurunya. Kadang-kala karena kita salah mengambil peran kontrol sebagai seorang guru. Yang ketiga, sebagai teman. Orang gara PR, kan kita friend. Tapi jimu betul rasa khawatir. Telat misalnya, telat rapoknya bareng aku, beneran telat lewat satpam, untuk beneran dihukum misalnya. Itu sebagai teman. Ada nggak kira-kira di antara kita yang memposisikan teman kamu tak lindungi sebagai teman saya? Jangan sampai ya. Kemudian yang keempat, pemantau atau monitor, dan yang kelima adalah peran manajer. Ada 5 peran kontrol guru. Kita lihat penerapannya. Ke Putri, silakan Putri. Dari situ saja, Bu. Kelihatan nggak? Atau ke depan aja, silakan. Silakan ke depan, mohon maaf, Bu. Iya. Silakan. Penghubung, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, kasusnya adalah Adi terlambat datang ke sekolah. 5 kasus ini nanti sama-sama Adi datang terlambat ke sekolah. Baik. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasil, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan mengores kendaraan tersebut dengan paku. Kenapa kira-kira? Ini anaknya sering lihat anak-anak terlambat, dan juga alasan terlambatnya itu kadang dibuat dari yang paling sering itu bangun siang. Kemudian kadang juga ada faktor lain yang namanya sudah pagi tapi tetap terlambat, ada faktor X. Scroll media sosial. Ya juga ada yang sampai di sini tuh nangis curhat gitu. Ternyata ada alasan lain. Kemudian kalau sudah sampai di sini sudah tergesa-gesa ya, sudah terlambat, kemudian masih dimarah-marahi, mungkin kan juga Anak merasa tidak nyaman. mungkin yang memarah-marahi kan tidak tahu alasannya apa ya. Waktu terlambat itu belum ditanyain, aku dimarah-marahi mungkin juga sakit hati atau gimana ya. Kemudian pelampiasannya mungkin bisa sakit hati pada bapak ibu guru yang marah-marah tadi, dan mungkin satu-satunya itu Ada reaksi. Ternyata yang seperti ini, menurut teori ini, kita memainkan peran sebagai penghukum bagi peserta didik kita. Bagus nggak, Bu? Saya kira kurang bagus. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk Putri. Jam berapa ini? Oke, baik. Kita ke kasus kedua. Sama-sama Adi terlambat. Ini peran kontrol guru membuat siswa merasa bersalah. Bu Sri Sum, ngomong. Bu Sri Sumiati. Bisa baca baik. Oke, baik. Mari kita lihat aplikasi langsung ya. Ya, Adi terlambat dengan kesalahan. Ya. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Itu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Peran guru yang kedua membuat siswa merasa bersalah. Oke. Kira-kira
kira-kira dampaknya ya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pemukul, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Menahan perasaan tidak seperti murid dalam di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara pribadi. Murid katakan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Iya, kira-kira ada nggak situasi seperti itu? Kecewa sekali sama kamu. Akhirnya merasa bersalah. Dan ternyata situasi seperti ini kalau berulang-ulang akan membuat dampaknya lebih berbahaya. Karena kalau anak yang dihukum tadi kan reaksinya seketika, rampung wes, emosinya terlampiaskan. Tapi kalau yang anak seperti ini kan seperti fenomena gunung es terus, tertumpuk terus itu nanti menjadi seperti bola salju. Suatu saat nanti akan membesar dan kemudian meledak gitu. Nah, ternyata kita tidak sadar mungkin pernah melakukan situasi seperti ini. Nah, peran kontrol yang ketiga, teman, saya bacakan ya. Nada suaranya ramah, akrab, suka bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kalau di sini nggak ada, insya Allah tidak ada. Tapi kalau Pak Sumber pernah cerita, dipanggil oleh murid-muridnya dengan ungkapan yang tidak selayaknya antara guru dan murid gitu misalnya. Tapi Pak Sumber langsung menegur ya Pak. Langsung Pak Sumber tidak dibiarkan saja Pak Sumber misalnya. Kan ada anak-anak yang panggil kita Bu Endang, Putri misalnya. Bu Prima, undang gurunya kok kayak seperti undang temannya. Itu kan mungkin terus gurunya juga ada reaksi, pasti ada aksi, ada reaksi misalnya. Tapi untuk kita saya yakin nggak ada. Kita bisa tahu relasi sebagai guru, kapan ketika kita menjadi guru anak-anak kita, relasi kuasa siswa kepada guru yang mereka juga harus menaruh hormat kepada gurunya, bukan menjadi seorang teman. Adi, ayolah, gimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji ke bapak untuk tidak terlambat lagi tuh, kalau yang jujur. Ya wes, rapopo, wes lungguh kono. Nanti Pak guru bantu. Jadi semacam menyepelekan peran seorang guru saking akrabnya sehingga malah justru borderless, tidak ada batas antara guru dan teman, guru dan murid. Ternyata yang seperti ini juga kurang pas untuk peserta didik. Akibatnya murid akan menjadi senang dan akrab dengan guru. Positif memang, tapi ada masalah. Dia akan mengandalkan gurunya. Aku ndewong jero kok, dekengan pusat kok. Dia merasa selalu punya backingan. Nah, yang seperti ini ternyata juga nggak bagus untuk peserta didik. Yang keempat, pemantau. Kamu tahu kan ini jam berapa? Tahu Pak, terlambat 15 menit. Sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Paham Pak? Jadi kemudian diposisikan anak itu dihukum, lalu guru itu menunggui. Misalnya saya, dulu waktu saya pembina OSIS, anak-anak terlambat, saya minta untuk nyapu. Saya pantau anak-anak, nyapu temenan apa ora? Mereka melaksanakan tugas dari sapam temenan apa ora? Itu posisi pemantau. Tujuannya baik, memastikan bahwa anak-anak konsekuen dengan kata tertib. Tapi ternyata itu juga kadang-kala ada kurang pasnya bagi peserta didik karena mereka merasa diintimidasi. Yang terakhir adalah posisi manajer. Kalau kita sekarang posisi kontrol yang kita mainkan itu satu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, kita naikkan level kita. Sama seperti halnya motivasi internal tadi Bapak Ibu. Kalau kemarin motivasi kita masih karena hukuman dan karena reward, maka kita naikkan menjadi motivasi karena tanggung jawab. Nah sekarang posisi kontrol guru, kalau kemarin kita masih di 1, 2, 3, 4, maka kita naikkan posisi kontrol kita menjadi posisi kontrol yang nomor 5, yaitu sebagai manajer. Bagaimana posisi sebagai manajer? Nada suaranya tulus. Saya sering mendengar Bu Endang itu kalau mengcoaching anak-anaknya, Putri juga begitu, sampai anak-anaknya bisa terbuka. Bu Prima juga, Bu Sri juga, semua wali kelas pasti pernah melakukan coaching kepada anak-anak perwaliannya. Ya.
kita dengan menggunakan bahasa yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku. Katanya bahkan sekedar coaching itu ada ilmunya. Duduknya itu tidak berhadapan-hadapan. Duduknya itu menyamping. Karena kalau duduknya berhadapan-hadapan, itu anak-anak seperti akan merasa diintimidasi. Duduknya ngobrol seperti ini, kadang-kala ada skin touching, ada disentuh dengan sentuhan yang tulus, lalu kemudian kita mulai memainkan peran sebagai manajer. Tahu nggak jam berapa sekolah dulu? Jam 7 Pak. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Anak ditanya, dia sebenarnya tahu solusinya. Jadi yang memberikan solusi itu bukan kita. Kalau selama ini kan kita yang memberikan suggest. Sesok mangkat esok mana ya? Bukan siswa yang kita dunung ke. Seharusnya kamu berangkat jam berapa biar tidak terlambat. Itu kan siswa yang mengambil jalan keluar, bukan guru yang memberikan jalan keluar. Jadi siswa yang dunung ke sehingga dia mencarikan jalan keluar. Nek benar telat sebaiknya kamu bagaimana? Bagaimana kamu akan mengejar materi dan seterusnya. Nah, ini peran manajer ini yang harus kita mainkan. Nah, sebenarnya selesai. Hari ini kita belajar tentang hukuman, kemudian penghargaan, restitusi, dan peran kontrol guru, Bapak Ibu. Itu relate sekali dengan aktivitas kita mengajar setiap hari. Kita mengajar anak-anak seringkali mendekatkan mereka pada hukuman, punishment, gara-gara PR. Iya. Nah, kalau ditegasi nanti kita menjadi seperti hukum. Tapi kalau kita abai, nanti kita dikira seperti teman. Kan serba salah ya jadi guru itu. Keras nanti dikira menghukum, terlalu lunak nanti kita disepelekan. Nah, maka peran yang paling baik adalah kita mainkan peran menjadi seperti seorang manajer. Didunung ke anak itu, keyakinan kelas, baiknya bagaimana? Seharusnya kalau ada PR itu bagaimana? Ya dikerjakan, Bu. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Masalahnya apa? Itu kan kemudian tadi kita menggunakan validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan kelas dan sebagainya, sehingga anak kita proses untuk bisa memahami kesalahannya, tidak mengulang kesalahannya, tapi keputusan itu dia yang mengambil, bukan dari guru yang kalau bahasa kita bukan mensuggest, tapi datang dari kesadaran seorang peserta didik diri sendiri. Meskipun itu sulit, tapi saya kira bukan tidak mungkin. Betul Bapak Ibu? Coba kalau ada 10 guru yang di ruang ini saja yang memulai, memunculkan di kelas kita masing-masing. Maksudnya kalau yang punya wali kelas memunculkan disiplin positif dari anak-anak. Ayo, jangan karena takut dihukum. Nyatanya sekarang dari 700 sekian ya Pak, untuk kelas 10-11 terlambat guru tingkat melaporkan paling hanya 5, paling kurang dari 10 kan. Artinya apa? Budaya positif, disiplin positif dalam diri peserta didik kita itu sekarang sudah naik levelnya, bukan hanya karena takut dihukum, bukan karena takut tidak nyaman, bukan karena ingin di alam, tapi karena kesadaran dan tanggung jawab. Peran kontrol guru dan sebagainya. Ada 5 peran kontrol guru tadi ya: menghukum, merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang paling baik yang kita ambil adalah peran sebagai manajer. Itu yang kita mainkan. Oke, selesai. Fact-nya aja. Ya. Faktanya ternyata saya sudah melakukan restitusi selama ini. Cuman mungkin ada beberapa hal yang perlu saya koreksi karena saya agak kewalahan kalau restitusi itu dalam jumlah banyak. Dan saya lebih yakin ke interpersonal individu. Jadi ini ternyata yang selama ini saya cari-cari. Kalau saya membahasakannya, guru itu ternyata seni berperan. Selama ini saya menggunakan saya seni berperan coaching Pak. Kalau saya membahasakan ke anak-anaknya seni berperan gitu, artinya bahwa guru itu tidak hanya berperan sebagai penghukum, teman, orang tua, pengajar, tapi juga sebagai manajer. Ternyata di sini yang saya temukan restitusi itu, alhamdulillah sudah saya lakukan, meskipun memang masih banyak kekurangan dan ya memang kalau restitusinya kalau ketika kita heart to heart ya
akhirnya saya mendapat mengalami mungkin seperti Pak Gado atau Pak Subur dari masa ke masa kan, karena eranya anak sekarang sudah tidak bisa disamakan berbeda seperti zaman saya jadi siswa. Waktu saya mengajar waktu pertama kali kan anak gampang muda, kalian itu masih menurut sekarang kan sudah eranya berbeda ya. Pengalaman itu kita belajar tadi manajer, kita belajar cara untuk menjadi manajer yang baik. Meskipun kita masih ada talanya jadi penghukum, jadi tapi ya sebenarnya itu masukan yang ilmu yang bermanfaat ya. Jadi manajer yang baik. Namanya manusia ada kembali cara aturan kadang flashback lagi ke belakang, baru kadang kita merasa mungkin sama seperti kayak kita menjadi anak kita sendiri, ada perasaan sama ada dengan sendiri zaman kita ya sudah baik, luar biasa. Fact-nya aja faktanya ternyata saya sudah melakukan restitusi selama ini. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu saya koreksi karena saya agak kewalahan kalau restitusi itu dalam jumlah banyak, dan saya lebih yakin ke interpersonal individu. Jadi ini ternyata yang selama ini saya cari-cari. Kalau saya membahasakannya, guru itu ternyata seni berperan. Selama ini saya menggunakan saya seni berperan coaching Pak. Kalau saya membahasakan ke anak-anaknya seni berperan gitu, artinya bahwa guru itu tidak hanya berperan sebagai penghukum, teman, orang tua, pengajar, tapi juga sebagai manajer. Dan ternyata di sini yang saya temukan restitusi itu alhamdulillah sudah saya lakukan, meskipun memang masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi ke depannya. Dan ya memang kalau restitusi ini akan lebih efektif ketika kita heart to heart ya, jadi benar-benar personal. Untuk ini saya mendapatkan pencerahan ilmu, jadi bisa guru itu nanti sebagai manajer di mengelola perasaan mengajar. Jadi perasaannya bagaimana? Ya, perasaannya senang, tambah ilmu. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan. Pengelolaan kelas ternyata ada 5 tahapan yang baru saya pengen mendalami manajer. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan. Ada pengelolaan kelas. Ya seperti masih ada hubungan dengan sejarah, untuk bentuknya mungkin kita bisa lakukan restitusi. Iya. Oke. Dengan mengajarkan anak dari dalam biar tidak terulang lagi itu bagaimana. Oke. Baik. Iya, luar biasa. Kita berikan peran kontrol guru, Bapak Ibu. Itu relate sekali dengan aktivitas kita mengajar setiap hari. Kita mengajar anak-anak seringkali menyebabkan mereka pada hukuman, punishment. Orang gara PR, iya. Nah, kalau ditegasi nanti kita menjadi seperti menghukum. Tapi kalau kita abai, nanti kita dikira seperti teman. Kan sudah salah ya jadi guru itu. Keras nanti dikira menghukum, terlalu lunak nanti kita disepelekan. Maka peran yang paling baik adalah kita mainkan peran menjadi seperti seorang manajer. Didunung ke anak itu keyakinan kelas, sebaiknya bagaimana? Seharusnya kalau ada PR itu bagaimana? Ya dikerjakan, Bu. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Masalahnya apa? Itu kan kemudian tadi kita menggunakan validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan kelas dan sebagainya, sehingga anak kita proses untuk bisa memahami kesalahannya, tidak mengulang kesalahannya, tapi keputusan itu dia yang mengambil, bukan dari guru yang kalau bahasa kita bukan mensuggest, tapi datang dari kesadaran seorang peserta didik diri sendiri. Meskipun itu sulit, tapi saya kira bukan tidak mungkin. Betul Bapak Ibu? Coba kalau ada 10 guru yang di ruang ini saja yang memulai, memunculkan di kelas kita masing-masing. Maksudnya kalau yang punya wali kelas
memunculkan disiplin positif dari anak-anak. Ayo, jangan karena takut dihukum. Nyatanya sekarang dari 700 sekian ya Pak, untuk kelas 10-11 terlambat guru diket melaporkan paling hanya 5. Paling kurang dari 10 kan. Artinya apa? Budaya positif, disiplin positif dalam diri peserta didik kita itu sekarang sudah naik levelnya, bukan hanya karena takut dihukum, bukan karena takut tidak nyaman, bukan karena ingin diam, tapi memang karena kesadaran dan tanggung jawab. Peran kontrol guru dan lain sebagainya. Ada 5 peran kontrol guru tadi ya. Hukum, merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang paling baik yang kita ambil adalah peran sebagai manajer. Itu yang kita mainkan. Oke, selesai. Bapak dan Ibu, akhirnya sampailah pada segmen akhir dari aksi nyata modul 1.4. Demikianlah penjelasan mengenai restitusi 5 posisi kontrol guru sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentu, untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan banyak pemangku kepentingan di sekolah secara kolaboratif. Bapak dan Ibu, terima kasih telah menyimak tayangan ini hingga selesai. Berharap tayangan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya untuk menumbuhkan budaya positif, terutama di sekolah, untuk menciptakan motivasi internal, baik bagi peserta didik maupun kepada Bapak dan Ibu guru, sehingga bersama-sama membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada segmen berikutnya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe akun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.